Ya, shalom, shalom anak-anak SMK 1 yang Tuhan berkati. Kita sudah absen tadi melalui A Group dan Voice. Terima kasih untuk kesetiaanmu. Dan yang belum bergabung, mari kita bergabung bersama-sama. Saat ini kita akan belajar, namun kita berdoa terlebih dahulu. Dengan sikap hormat, tundukkan kepala, tutup matamu, dan kita buka hati untuk berdoa. Kepada Allah yang hidup di dalam nama Yesus, hari ini kami datang Tuhan sebelum kami melanjutkan pembelajaran kami sebagai siswa. Tuhan tolong kami supaya melalui pembelajaran yang akan kami pelajari bersama-sama, ada hikmat Tuhan yang kami dapatkan dan kami boleh mempraktekkannya. COVID-19 tidak menghalangi kami belajar, tapi kami mau tetap Tuhan mengandalkan Engkau dalam seluruh kehidupan kami, terlebih dalam pendidikan ini. Tuhan dimuliakan, kami siap memulai pembelajaran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, amin. Oke. Nah, bukumu di dalam bab yang ke-7, kita lanjutkan pembelajaran kita ya, yang berjudul tentang peran Roh Kudus bagi orang berdosa. Alkitab yang dicatat menuntun kita dalam pembelajaran ini adalah Kejadian 1 ayat 26, Kisah Para Rasul 1 ayat 8, juga Kisah Para Rasul 2 ayat 3 sampai 4, Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Mari persiapkan, Ibu percaya sudah ada buku dan Alkitabmu di depan. Kita buka bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Mari baca. Oke. Nah, adapun tujuan pembelajaranmu adalah diharapkan setiap kita setelah mendengar pembelajaran ini dapat menjelaskan, masing-masing siswa dapat menjelaskan pengenalan Roh Kudus dalam membarui kehidupan orang berdosa. Jadi namanya baru, yang lama ditinggalkan, kita hidup baru, itu Roh Kudus. Yang kedua, setiap siswa masing-masing kita mampu menjelaskan peran Roh Kudus ya dalam membarui kehidupan orang berdosa. Tadi mengenal, sekarang menjelaskan perannya. Oke. Dan yang berikut, setiap kita bersedia hidup baru sebagai wujud percaya pada peran Roh Kudus sebagai pembaru. Oke. Jadi ingat, harus bisa menjelaskan pengenalan siapa itu Roh Kudus, perannya apa, dan bersedia untuk hidup seturut dengan kehendak Roh tersebut. Roh Kudus. Siap anak-anak Ibu? Biar kita lanjutkan. Tapi sebelumnya, Ibu mau mengingatkan kembali pembelajaran kita seminggu yang lalu. Masih ingat? Coba lihat bukumu sebentar. Ayo. Pembelajaranmu minggu yang lalu adalah nilai-nilai Kristiani dan norma masyarakat. Lalu kesetiaan, kasih, dan keadilan. Di mana kita diingatkan belajar dari Matius 25 ayat 14 sampai 30 mengembangkan talenta kita masing-masing. Kasih, setia, adil itu adalah nilai-nilai Kristiani yang harus tetap kita pegang. Oke, lalu Oke, ini dia pembelajaranmu ya. Peran Roh Kudus bagi orang berdosa. Yang pertama, kita harus mengenal pribadi Roh Kudus. Lalu nanti ada bagian B, juga bagian C. Namun kita bahas dulu mengenal pribadi daripada Roh Kudus. Kalau namanya pribadi berarti kita harus tanya siapa. Oke, ini ya. Jadi Roh Kudus adalah pribadi, oknum dari Trinitas kealahan. Kita baca
Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang-binatang yang merayap di bumi. Nah, dalam mengenal Roh Kudus, kita mengingat ketritunggalan Allah yang disebut dengan apa? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nanti Anda perhatikan di sini ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi kalau ada orang bertanya, kok Allahnya orang Kristen itu 3? Nah, sebenarnya bukan 3 ya, tapi kita bisa melihat dari Kejadian 1 ayat 26. Dikatakan, baiklah kita. Ingat, di dalam Kejadian 26 ini, Kejadian 1 ayat 26 ini, Allah belum menciptakan manusia, masih sedang akan. Sebab itu, meeting perdana dilakukan di surga. Dikatakan, baiklah kita. Kita ini siapa? Karena belum ada dulu manusia ya. Nah, inilah yang disebut dengan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Oke, jadi sudah bisa jawab ya. Jadi, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu ada di dalam keesaan, keilahian yang disebut dengan Trinitas. Dalam Perjanjian Baru nanti juga Anda boleh lihat di dalam Lukas 3 ayat 22. Ketika Kristus Yesus dibaptis, ada suara yang berseru-seru dan Yesus dibaptis sebagai anak. Satu lagi dikatakan Roh Kudus, dia berupa burung merpati. Jadi ada ketiga pribadian Allah sama seperti manusia, ada tubuh, ada jiwa, dan ada roh. Jadi kenapa dikatakan anak Allah? Bukan karena Allah punya anak, tapi dengar baik-baik, sama seperti Batam. Anak Batam, katanya ya, dia bukan dilahirkan oleh Batam, tapi dia berasal dari Batam. Kristus Yesus dikatakan anak Allah karena dia berasal dari surga, dari Allah, dari Bapa kita. Oke, inilah yang disebut dengan mengenal pribadi daripada Roh Kudus. Nah, kenapa dikatakan pribadi? Sama seperti kita manusia, disebut sebagai pribadi. Karena apa? Nih dia, oknum. Dia adalah pribadi atau oknum, memiliki kriteria. Setiap kita memiliki pikiran, perasaan, kehendak. Demikian Roh Kudus. Dan ingat, Roh Kudus tidak dapat dibohongi, tidak bisa dihujat atau tidak dapat dihina. Dia juga dapat berbicara melalui hati setiap kita. Jadi tidak salah ketika pendeta bilang begini, saya mendengar suara Tuhan. Itu dia. Jadi bukan langsung dari surga, tiba-tiba dengar suara Allah. No. Tetapi ketika dia sering membaca firman, sering membaca Alkitab, terngiang-ngianglah, tertanamlah di hati, di pikirannya tentang Allah. Tentang firman, suara Allah. Oke, jadi dikatakan roh dalam bahasa Ibrani, bahasa Alkitab aslinya Perjanjian Lama disebut adalah ruah. Ruah itu sama juga kalau dalam bahasa Yunani atau Grekanya pneuma. Pneuma itu adalah nafas. Nafas. Nah, demikian ketika Allah menciptakan Adam. Dia dibuat dari tanah, lalu Allah menghembuskan nafasnya. Seperti itu. Berupa angin. Dikatakan juga dalam Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Gambar dalam arti di sini sifat-sifat daripada Allah yang penuh kasih, penuh cinta, dan setia. Demikian setiap kita. Kita harus memiliki sifat daripada Allah. Sebab itu, dengar, Allah menghembuskan napas. Allah memberikan nafas kehidupan kepada Adam yang saat ini juga kita miliki. Ketika kita percaya kepada Kristus Yesus, ada roh, ada nafas Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi hargai dirimu, hargai hidupmu, sebab Tuhan ada di dalam engkau. Ingat 1 Korintus 3:16 bahwa kita ini adalah bait Roh Kudus. Itu pembelajaranmu di semester 1
di kelas 10. Oke, dengar Yohanes 6 ayat 63 berkata bahwa tubuh tidak berguna, tetapi roh itulah yang menghidupkan. Pesan ibu, miliki roh Allah. Tinggal di dalamnya, hidupi dan kenallah pribadi Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Amin. So, bagaimana anak-anak ibu? Sudah memahami kan? Mengenal pribadinya Roh Kudus. Nah, ibu tambahkan ya. Salah satunya kita pantas, kita layak bersyukur kepada Tuhan hidup di dalam perjanjian baru yang sekarang ini. Walaupun COVID-19 masih ada, tetapi kita andalkan Tuhan. Ada kuasa Tuhan dalam seluruh kehidupan kita ketika kita datang mengandalkan Tuhan. Dalam perjanjian baru, roh itu ada dalam diri kita. Tapi perjanjian lama, roh itu bisa hinggap. Ingat Daud, bagaimana ketika Saul dihinggapi roh jahat, ketika Daud memainkan musik, maka roh Tuhan yang ada pada Daud bisa menghalau roh jahat yang ada pada Saul. Itu karena apa? Roh Tuhan hinggap pada Daud. Nah, dalam perjanjian baru saat ini roh Tuhan tidak hinggap tapi tinggal. Ingat, sama seperti engkau tinggal di rumahmu. Bukan hanya sementara, tapi selama engkau hidup percaya kepada Kristus, dia tinggal di dalam dirimu. Makanya firman Tuhan, itu sebabnya baca dalam Yohanes 1 ayat 4. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia ada pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Yang tadi kejadiannya, jadi dunia belum ada, Kristus, Yesus sudah Allah, sudah ada. Nah, jadi dikatakan ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Kejadian 1 ayat 26. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Nanti Anda bisa lanjutkannya, membaca firman Tuhan supaya semakin mengenal pribadinya Allah yang juga sudah tinggal dan ada dalam diri kita, yaitu firman Tuhan. Anak-anak ibu, tetap baca Alkitabmu supaya kita menghidupi dan kita memuliakan Tuhan. Amin. Baik, kiranya pemaparan ibu tadi sungguh boleh membuka mata hati kita mengenal pribadi daripada Roh Kudus. Sebab itu sekarang kegiatanmu adalah meneliti Alkitab. Tugasmu adalah menjelaskan pengenalan akan Allah dalam ketritunggalan setelah uraian yang ibu jelaskan tadi. Jika masih belum juga dipahami atau masih ada pertanyaan, mungkin tentang bahasa roh, atau perannya bagi orang berdosa, itu kan masih ada pembelajaran kita nanti, karena waktu yang tidak memungkinkan. Ini Anda kerjakan dulu. Siswa-siswi ibu jelaskan dulu bagaimana engkau mengenal pribadi Allah sekarang ini. Ibu harap sudah ada pengetahuan yang tambah, karena kita datang belajar dari yang tidak tahu menjadi tahu. Oke, jadi pembelajaran kita yang berikutnya adalah apakah yang akan dilakukan Roh Kudus untuk manusia berdosa di bagian B. Yang jelas dia akan menyadarkan akan kita yang berdosa. Baca Alkitabmu ya, dalam Yohanes 16 ayat 8-11, dan ikuti nanti buku juga ada memperlengkapi semuanya. Oke, jadi anak-anak yang Tuhan kasihi, kerjakan dulu tugasmu ini, lakukan penelaahan akan firman dan baca bukumu supaya kita semakin dikuatkan di dalam mengiringi Kristus Yesus Tuhan. Semakin dewasa di dalam pengenalan akan Allah sehingga kita tidak gampang diombang-ambingkan. Siap anak-anak ibu? Kerjakan. Yuk kita tutup dulu dalam doa sebelum kita mengakhirinya. Tundukkan kepala, kita satukan hati. Kepadamu ya Allah, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami mengenal pribadimu dalam kuasa roh-Mu. Biar Engkau terus menuntun kami, menerangi hati dan pikiran kami,
semakin sempurnalah iman kami di dalam Engkau, bahkan kami semakin giat, semakin semangat di dalam belajar. Kami tidak takut menghadapi tantangan terlebih yang dihadapi oleh dunia COVID-19 ini, tapi kami mau maju bersama-sama dalam pimpinan-Mu. Kami adalah the winner, kami adalah pemenang itu. Iblis tidak mampu untuk mengalahkan kami ketika kami memiliki kuasa-Mu. Roh-Mu terus berbicara, kuasa-Mu terus bekerja atas kami. Diberkati orang tua kami, diberkati sekolah ini ya Tuhan, semua aktivitas yang ada. Dan biarlah kami semakin takut akan Engkau. Di dalam nama Yesus, Allah yang kami percaya, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati anak-anak Ibu. Pesan Ibu adalah sama seperti pemerintah kita berkata apa? Presiden kita berkata, pakai masker, cuci tangan, don't go anywhere jika tidak penting. Stay at home. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.